Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Niam dari SMKN 1 Surabaya, mahasiswa PPG Darjab tahap 1 gelombang 2 yang akan melakukan rencana aksi pada tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semuanya, ya, kemudian panjang umur, diberikan kemudahan, kelancaran nanti ya. Untuk mengawali pembelajaran kali ini di praktek kerja praktek PPG kali ini akan dipimpin oleh temanmu yaitu ketua kelas. Silakan dibantu untuk doa nak kira-kira. Oke, terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan dari awal nanti sampai akhir berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Saya boleh minta bantuan untuk berdiri semuanya. Marilah kita menyanyikan lagu Garuda Indonesia. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali, nak. Untuk selanjutnya saya akan absen dulu. Ramadhani, Rara Tirsa, Rindi, kemudian Rui, Sabita, Sadina, kemudian Salma, Cynthia, Sururin, Syafahara, Fani, kemudian Vena, Vina Ayu, Vinatul, Windy, Zafira, Destriana Isabel, Barbara Etania, Nindya Wanda, Cynthia Ayu, Sururin, Windy sudah ya? Windy sudah. Oke, terima kasih. Next, kita bersenang-senang dulu ya. Ayo coba saya akan mempraktikkan tepuk pagi, siang, sore, dan malam ya. Contoh, kalau seandainya saya bilang pagi, kalau seandainya saya bilang siang, kalau seandainya saya bilang sore, 3 ya. Kemudian kalau yang malam, ya. Kira-kira paham belum? Kira-kira kalau saya praktekkan langsung bisa ya? Coba sambil berdiri aja biar tidak duduk terus ya. Oke, mulai ya. Saya ulang lagi ya, untuk tepuk pagi, untuk tepuk siang, tepuk sore,
untuk yang malam, baik. Oke, kita coba dulu ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Ulangi lagi ya, kompak ya. Tepuk malam, tepuk pagi, tepuk sore. Kurang satu. Iya, coba ulang lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Loh, ya kan? Tepuk malam malah. Orang waktunya tidur ya, masa harus dibuat tepuk-tepuk? Nanti kan yang lainnya kan ya juga bingung juga. Oke, sekali lagi ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Loh, bocor lagi. Ya udah gak apa. Terima kasih atas sedikit permainannya. Oke, lanjut ya. Dulu nak. Ya. Kita masuk pada kegiatan inti ya. Ingat boleh Mas. Ya. Pada kesempatan kali ini akan kami presentasikan tentang satu elemen tentang Bhinneka Tunggal Ika, kemudian kompetensi awalnya, kemampuan awal yang dipersyaratkan untuk mempelajari modul ini. Peserta didik sudah memiliki kemampuan dasar tentang keragaman beragama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian dalam capaian pembelajarannya mengidentifikasi pengaruh keanggotaan kelompok lokal, regional, nasional, dan global terhadap pembentukan identitas serta menjelaskan makna dan nilai dari keragaman, mengidentifikasi respon terhadap kondisi dan keadaan yang ada di lingkungan dan masyarakat untuk menghasilkan kondisi dan keadaan yang lebih baik, mengidentifikasi mengenai contoh pertukaran budaya dan kolaborasi dalam dunia yang saling terhubung, dan mengkaji makna dan manfaat hidup dalam kebinekaan, kaya akan kearifan lokal dan memiliki produk dalam negeri. Ya, terus. Untuk tujuannya, tujuan materi keragaman beragama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika pada pertemuan kali ini, yaitu peserta didik mampu membuat proyek keragaman beragama dalam berbagai bingkai Bhinneka Tunggal Ika di wilayahnya masing-masing dengan menerapkan gaya belajar. Mbak, anak-anakku yang saya hormati, ingat bahwa di dalam keragaman beragama di Indonesia sangat multilateral. Jadi ada banyak agama di Indonesia. Kalau kita tidak mengamati, kalau kita tidak memberikan sedikit hati yang lapang, kemudian toleransi yang kuat, maka tidak akan mungkin agama di Indonesia itu berjalan dengan baik seperti saat ini. Ya. Kemudian indikator capaian tujuan pembelajaran itu ada mengidentifikasi pemahaman, makna, dan nilai dari keragaman beragama dari hasil proyek. Kemudian nanti menganalisis proses pembuatan proyek keragaman beragama dalam bingkai Tunggal Ika. Kemudian menganalisis hasil proyek keragaman beragama dalam bingkai Tunggal Ika. Ingat, pada pertemuan kali ini yang nanti kita bahas. Ya. Ada yang mengidentifikasi pemahaman makna dari nilai keragaman beragama dulu, kemudian nanti kita prosesnya seperti apa, prosesnya nanti kita membuat langsung, ya. Membuat langsung itu pun nanti kita bagi dengan sistem gaya belajar yang akan saya berikan ke kalian. Kemudian yang ketiga, menganalisis hasil proyek keragaman beragama dalam bingkai Tunggal Ika, dan hasil ini nanti setelah kalian melakukan presentasi masing-masing nanti di tiap kelompok, maka nanti kalian maju untuk mempertanggungjawabkan apa yang kalian kerjakan. Di kemarin ini peta konsepnya seperti ini. Kemudian nanti yang kita akan fokus adalah ke proses pembuatan produknya, kemudian hasil produk. Ya. Kalau di pengetahuannya sudah kami berikan sebelumnya, maka untuk pertemuan kali ini fokus kepada proses pembuatan produk, kemudian hasil produk yang akan nanti kita lakukan. Kira-kira sudah siap apa belum? Kalau seandainya kalian membuat proses pembuatan produk, hasil produk, kira-kira sudah siap belum? Sudah siap bahannya? Sudah siap mental? Ya, alhamdulillah kalau sudah siap semuanya, mudah-mudahan nanti bisa terwujud sesuai dengan apa yang kamu konsep kemarin. Lanjut Mas.
Ini ya, sebelum kita mulai pembuatan kelompok, ya, ada apa dengan keragaman beragama di Indonesia? Seperti yang di awal saya sampaikan bahwa Indonesia memiliki banyak agama, banyak suku, banyak apa lagi? Ras, apa lagi? Budaya, bahasa, dan seterusnya. Tapi yang kali ini yang akan kami angkat adalah tentang satu, bagaimana saudara bersikap ketika dalam suatu kegiatan atau kelompok memiliki banyak keragaman beragama. Kemudian bagaimana saudara menyikapi adanya kasus-kasus penistaan beragama yang mungkin kalau kalian lihat saya lihat di YouTube, kemudian di TV-TV, banyak sekali orang-orang yang tidak mengerti agama satunya, saling menista, padahal belum tentu kebenarannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana pemerintah memberikan kepastian hukum dalam keragaman beragama di setiap wilayah. Oke, mungkin dari poin ini adakah yang bisa menanggapi bagaimana saudara menyikapi adanya kasus penistaan agama? Ada yang, oke, apa nak? Yang pertama, apabila kita menemukan kasus penistaan beragama yang ada di lingkungan sekitar, bisa dengan cara yang pertama mencegah, dalam artian menjaga tutur kata dan juga lisan agar tidak menimbulkan kayak permasalahan yang berasal dari lisan antara orang satu dengan orang yang kedua. Lalu bisa dengan tindakan dan perilaku dengan tidak menimbulkan kericuhan. Lalu bisa dengan yang kedua, menasehati orang yang mungkin ada di sekitar kita telah tidak sengaja melakukan kasus penistaan agama dengan cara kita mengingatkan, lalu menyampaikan tadi dengan halus dan juga dengan kata-kata yang sopan agar pihak yang akan mendengarkan kita berbicara tidak terbawa oleh emosi yang meletup-letup. Dan apabila kita tidak sengaja melakukan kasus penistaan agama, lalu pihak yang menjadi korban tidak terima atau tidak suka dengan tindakan yang kita lakukan, bisa terbawa ke pihak yang lebih luas. Oke, siap. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada yang mau ditanggapi lagi tentang bagaimana pemerintah atau mungkin bagaimana saudara bersikap kalau seandainya di suatu acara ada banyak agama, ada contoh apa kira-kira? Natal kira-kira Natal kan banyak juga yang menikmati ya. Nah itu bagaimana kamu menyikapinya? Coba ada yang bisa nggak memberikan sedikit saran atau mungkin masukan tentang keragaman beragama di Indonesia, tentang kegiatannya. Kegiatan kalau seandainya kamu di posisi yang sama, ada kegiatan misal Islam, orang-orang yang Nasrani boleh ikut nggak kira-kira? Nah itu kan harus disikapi dengan benar. Kira-kira ada yang mau menurut kamu bagaimana kalau Anda kegiatan yang campur antara agama satu dengan agama yang lain? Menghargai satu sama lain ya, tidak boleh ada satu yang mencela satu sama lain, itu aja ya. Oke, lanjut kemudian yang ke ini. Oke nak ya, jadi kemarin sudah, karena kalian sudah siap untuk mempraktekkan produk dari hasil keragaman beragama, maka oleh karena itu saya minta membentuk kelompok dengan menggunakan gaya belajar peserta didik dengan menggunakan aplikasi yang gaya belajar. Saya mohon bantuannya, mohon diambil HP-nya atau mungkin HP-nya dibuka, saya kasih izin untuk membuka, kemudian kalian ketik akupintar.id tes gaya belajar. Ya, nanti kamu paling tidak ini hanya 1 sampai 2 menit ya. Coba sama cek dulu, lihat kemudian kamu tes, kira-kira hasilnya bagaimana. Oke, sudah bisa? Nah, coba dibuka ini. Nah, buka. Oke, dibuka. Bisa, Yan?
Udah bisa, Mbak? Oke. Nanti kalau sudah buka link ini, maka kalian yang ada di posisi, nanti kan ada beberapa bagian di situ ya. Ada yang bagian kinestetik, ada yang audio, ada yang visual ya. Saya mohon nanti dari kelompok-kelompok ini lah ini. Kalau seandainya nanti sudah ada kelompok ini, maka kalian tinggal membuat kelompok ya. Membuat kelompok sesuai dengan gaya belajar yang sudah ada di aplikasi itu. Kira-kira dari sekian banyak yang masuk pada kinestetik atau bermain peran siapa kira-kira? Coba ngacung dulu di hasil yang bermain peran, bermain peran. Boleh angkat tangan lah. Yang bermain peran. 1, 2, 3, 4. Hasil tadi dari akunnya ya, yang ini ya bermain peran. Saya ulang lagi 1 berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 5. Kemudian yang kinestetik bermain monopoli. Ya, sama-sama kinestetik tapi nanti fokus ke monopoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang visual, boleh angkat tangan visual. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang audio ya 1, 2, 3, 4, 5. Untuk yang kinestetik saya bagi menjadi 2, yaitu bermain peran dan monopoli. Ya, nanti coba dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Setelah pembagian kelompok, mohon untuk membagi kelompoknya masing-masing, meja diatur sesuai dengan kelompoknya ini. Saya kasih waktu 2 menit ya untuk mengatur waktunya, mejanya. Silakan. Ini pakai enggak? Ini pakai? Enggak dipakai? Oh enggak. Sini. Nah. Awas kameranya. Udah enggak apa. Oke, saya mohon dari kelompok ini masing-masing kelompok yang sudah kalian bentuk, kemudian sudah kalian siapkan, tolong saya kasih waktu untuk paling tidak 30 menit ya untuk menyelesaikan ya, yang kinestetik, yang audio, yang visual. Mohon 30 menit diusahakan untuk selesai agar bisa diselesaikan dengan presentasi ya. Apa Mbak? Udah? Iya cukup. Nggak cukup. Itu didorong aja apa? Nggak bisa. Pelan-pelan. Nah, awas. Ya sip. Nah. Oke, ya. Coba bukunya mana nak? Dian ada bukunya nggak kira-kira? Kamu yang bagian apa? Anu ya? Ya. Dian aja bukunya, kemudian nanti diatur. Ada kamu bawa buku? Kamu bawa sama sekali? Kamu bawa? Ya nggak apa-apa nanti. Nggak ada yang bawa semua. Ya nggak apa. Nggak bawa buku sama sekali? Ya nggak apa-apa. Ya nanti yang tadi seperti tadi ya. Iya. Nanti kan, iya. Hah? Dalam? Enggak. Live ini langsung. Ya. Nanti nanti kalau sudah dibalik aja ya. Ini kok. Okay. Untuk yang
Iya. Untuk perkenalan. Semuanya langsung nggak apa-apa. Ah? Iya. Dari kelompok kinestetik, iya, akan apa ya? Iya. Untuk mempresentasikan gitu aja, mempresentasikan hasil dari keragam dari masing-masing agama gitu aja. Iya. Ya. Jadi maju di sini apa nak? Nanti maju di sini nanti. Itu ada mic-nya nanti. Lalu apa itu ya? Apa? Apa nak? Nanti yang apa aja yang di sini yang Fani kan itu. Apa nanti Fani tetap di belakangnya aja. 5 yang aktif. Iya. 5 yang aktif Fani nanti biar di belakangnya, tetap nggak maju-maju. Iya. Menyesuaikan. Satunya yang di sini siapa, Pak? Nggak apa-apa, udah. Nggak apa-apa. Kan kebetulan kan nggak harus yang penting yang pokok, yang wajib itu ada gitu aja. Yang lainnya kan tambahan gitu aja ya. Ya. Oke, sudah untuk yang kinestetik coba siapa? Kinestetik yang bagian bermain peran sudah siap? Sudah siap? Ya. Mohon nanti dibagi ya. Yang agama Nasrani, yang Katolik, Kristen, Katolik, Hindu, kemudian Konghucu, Islam, satu lagi nggak ada ya? Dah. Kemudian yang bermain peran sama yang audio sudah siap ya? Ya. Untuk yang audio nanti tolong disiapkan pertanyaan karena berhubungan dengan menyampaikan sesuatu, maka nanti membuat pertanyaan dari kelompoknya Mas Brian atau kelompok bermain peran ya. Nanti kelompok bermain peran nanti usahakan maju kemudian ditanya sama tim dari kelompok yang audio. Kemudian yang visual sudah siap belum? Sudah. Nah, kalau visual nanti saya berharap nanti visual setelah selesai membuat poster dengan buku gambar, maka nanti bisa presentasi di depan. Kemudian yang monopoli duduknya nggak bisa ke sana, Mas. Oh, nggak boleh. Ya nggak apa nanti di anu ya. Udah siap masuk di anu nak, dipotong-potong ya. Nama terus kemudian saya agama saya apa, terus saya beribadah di mana, terus cara sholatnya bagaimana gitu. Saya di gereja syarat saya seperti ini gitu. Itu aja, nggak usah banyak-banyak. Atau Ya. nama aja nggak boleh, Pak? Oh, ya enggak, namanya juga di Hindu apa kira-kira apa bagaimana caranya. Kemudian di Konghucu ya apa caranya? Gimana caranya? Kelenteng gitu aja sudah ya. Sembahyang di kelenteng itu aja, iya. Oh, jangan, ya. Boleh kalau dia siap nggak apa-apa, iya siap nggak apa-apa. Saya malah seneng, ya. Nama saya ini, saya beragama ini, beribadah di sini. Iya, gitu aja ya. Kalau Mas Brian siap ya nggak apa-apa, ya kan beliaunya udah menyiapkan ya. Iya, kamu udah siap ya? Untuk Mbak Fani tetap nanti ikut, tapi nanti kapan di situ aja anak sayang. Jangan apa? Jangan. Jangan keluar sih opo iki. Enggak boleh keluar ya. Sebentar ya opo ngene iki. Bapak saya nggak tahu tempatnya ambil rapot, Pak. Aduh. Rapotmu di mana? Ngambil rapotmu? Nggak tahu, kemarin ruang cek berapa? Hmm? Kemarin ruangannya C apa nggak tahu. Kamu AKL berapa? Itu AKL 5. Itu. Mbak yang AKL 5 kan ya? Ngambil rapotnya di mana? Di C107. WA nak ya. C107, iya.
bilangan ya Mbak bilang ke orang tuamu bahwa iya masih tik itu aja. Iya. Kamu buat berapa Mbak? Nanti dipresentasikan berapa? Satu aja ya? Satu apa dua? Cuma gambarnya dua. Oh iya apa? Tapi yang presentasi siapa nanti siapa? Semua. Meskipun dua gambar. Iya. Nanti temanya apa ya kamu sampaikan ya. HP-nya tolong dikembalikan lagi HP-nya. Jangan. Tolong udah siap belum? Udah mana? Digunting dulu Pak. Ya iya, masa langsung ditempel kan ya lucu kayak kemarin tuh loh. Nanti kan tinggal nempel gitu Pak ya. Iya, iya. Pakai yang mana Pak? Kira-kira jelek nggak kira-kira? Kan ngesutnya kan ini. Enggak pas iki dianu kemarin ngono. Oh, ada. Oh, apa tadi kena komplain? Siapa tadi? Ini apa? Ditempel sih apa? Ditempel satu aja nanti kalau ya masih waktunya masih panjang soalnya. Berapa? Ya. Oke, ada yang sudah siap? Belum. Mbak, yang bagian bermain peran sudah siap belum? Oke, kita tunggu sebentar ya. Ya. Baik, guningnya berapa? Ada dua ya. Apa nih di TLC enak ya. Nah. Oke, selain yang sudah saya perintahkan, tolong HP dikembalikan seperti semula, jangan dipakai lagi ya. Udah kamu siapkan apa kira-kira? Udah kamu siapkan apa ya? Udah Anda siapkan ya. Jam berapa Mbak? 8.40, pokoknya selesai jam 9.30. Iya, di jam 9 pas, baru kita maju. Hah? Nanti yang ini ya siap-siap ya. Siap untuk yang bermain peran, siap-siap untuk mempresentasikan. Nanti akan ditanya oleh bagian yang audio, ya sejauh mana nanti kalian memahami tentang keragaman beragama di Indonesia. Untuk yang poster, ya. Oke, Mbak, Mas, yang bagian ini silakan. Untuk yang Mas bermain peran silakan untuk presentasi. Ya. Di sini. Ini silakan. Dua ya. Kasih lah. Ini. Ini. Enggak tengah. Apa yang tik tengah. Nah. Kamu gini, yang laki, yang perempuan tengah semuanya. Iya. Laki yang sana. Sini, Mas. Nah, untuk Mbak ini mic-nya langsung bawa sini ya. Iya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, enggak apa Mak ya. Enggak usah tenang ya. Iya, Oke, udah. Ya. Oke, mulai nak, ayo. Tes. Oh, tes. Coba. Cek. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok kinestetik sebagai bermain peran.
sebagai narasumber untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kelompok audio. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Brian Ibnu Fajri Skula. Saya beragama Konghucu. Ya. Di Konghucu sendiri itu sama seperti agama yang lain, mengajarkan kita untuk menentukan sikap yang baik terhadap sesama manusia. Untuk cara beribadah, kami itu bersembahyang di tempat ibadah yang biasa kita sebut kelenteng. Dan juga mungkin sudah banyak orang yang tahu kalau salah satu dari hari raya dari agama kami itu adalah tahun baru Imlek. Saya Destriana Isabel Ayu, beragama Kristen, biasa beribadah di gereja. Perkenalkan, nama saya Nadina Safa Atalia. Saya beragama Islam. Biasanya kami beribadah di masjid. Perkenalkan, nama saya Fani Ailestari. Perkenalkan, nama saya Barbara Tania Destiana, saya beragama Katolik, saya biasa beribadah di gereja. Oke, perkenalkan, nama saya Igri Dananjaya Sostiayana Fajasani, saya beragama Hindu dan biasanya beribadah di pura. Untuk Terima kasih. sembahyangnya gimana, Nak? Di pura, Pak. Di pura. Iya. Untuk cara sembahyangnya bagaimana? Cara sembahyang kita itu kalau ke pura setiap hari raya atau setiap hari Minggu, pada saat ke pura kita tuh biasanya menggunakan atasan putih, udeng, dan bawahan kamen, biasanya ada sarungnya gitu, Pak. Gitu. Ya, nanti buat jadi narasumber, Mas. Ada yang mau tanya gitu ya? Ya. Iya, diatur ya. Berapa? 1, 2, 3, 4. Kurang geser titik ini, iya. Ya wes, udah. Oke. Untuk yang audio ya. Yang audio karena audio fungsinya hanya mewawancarai dari beberapa agama yang sudah diperankan oleh teman-temanmu di depan. Maka saya berharap nanti pertanyaannya satu, jangan yang provokatif, jangan yang diskriminatif dan adu domba, ya, yang sekitar tentang toleransi dan seterusnya. Oke, untuk yang bermain yang audio silakan bisa maju ke depan untuk memberikan pertanyaan kepada mereka-mereka yang ada di kinestetik yang bagian peran. Oke, silakan maju, Nak. Ya. Mbaknya boleh mundur sebentar, Nak, sayang. Harusnya gitu gak sih? Ya. Kelompok itu apa atas ini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memperkenalkan diri, kami adalah kelompok audio yang akan memberikan beberapa pertanyaan untuk tim kinestetik bermain peran. Maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Divya Eka Seftia Kirana. Perkenalkan, saya Windy Anggreni Putri. Perkenalkan, nama saya Sururin Anis Wahagiki. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ayu Ardiana. Perkenalkan, nama saya Nindya Wanda Hoirunisa. Ya, saya mohon nanti ini ya, minta ada yang jadi moderator kamu nanti ya, Mbak, sekaligus untuk membuat pertanyaan di teman-teman yang bermain peran ya. Oke, langsung dieksekusi apa yang menjadikan undang-undang kalian di pertanyaan yang akan kamu sampaikan kepada yang bermain peran.
Sudah siap? Yang bagian bermain perang sudah siap ya? Yang audio sudah siap? Iya. Ingat, saya ingatkan sekali lagi untuk pertanyaan tidak boleh provokatif, adu domba dan diskriminatif ya. Karena kita belajar untuk menghargai satu sama lain di antar umat beragama. Silakan dimulai dari siapa? Saya. Silakan. Hai. Jadi gini, aku mau memberi pertanyaan buat kamu. Mengapa pendidikan agama Islam sangat penting diberikan kepada pelajar siswa? Nah, tak jawab ya. Pendidikan agama Islam itu dimulai sejak usia sedini mungkin. Tujuannya buat meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan akhlak hingga mencapai akhlakul karimah. Aku mau tanya, akhlakul karimah itu apa? Akhlakul karimah itu kayak sifat terpuji, baik dan mulia gitu. Nah, Oke, terima kasih. sama-sama. Untuk yang kedua, silakan. Aku izin mau bertanya ya. Iya. Bagaimana toleransi di SMKN 1 Surabaya ini? Menurut aku sih toleransi di sekolah ini sudah cukup baik. Kayak bentuk toleransinya itu kayak kita saling menghargai, menghormati keberagaman agama, suku, ras dan budaya. Sama. Oke, lanjut. Siapa? Kamu bagian penanya yang Katolik ya? Iya, agak kesini sini. Nah, Saya mau nanya, bagaimana sikap atau tingkah laku yang harus dilakukan di lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Surabaya ini? Saya akan berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakannya. Saya juga akan menolong siapa saja membutuhkan bantuan saya selagi saya mampu untuk melakukannya. Dan saya juga akan menerapkan sikap toleransi terhadap perbedaan yang ada, baik itu agama, ras, maupun suku di lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Surabaya. Baik, terima kasih. Sama-sama. siapa lagi? Yang belum siapa? Ini ayo. Silakan Mas. Oke. Izin bertanya Danan, Oke, monggo. untuk kamu kan agama Hindu, dan di Hindu itu apa menyembah banyak Tuhan? Di Hindu itu percaya dengan adanya satu Tuhan. Jadi Tuhan di dalam Hindu itu kita sebut dengan Sang Hyang Widi. Nah, banyak orang mengenal itu Hindu itu banyak ya Tuhannya. Oh enggak, ternyata yang banyak itu dewa-dewanya. Jadi dewa itu hanya sebutan untuk Sang Hyang Widi atau Tuhan kita sebagai fungsinya. Oke, siap. Dan di Hindu juga ada yang namanya Trimurti kan? Ya betul. Kamu bisa jelasin nggak apa itu Trimurti? Bisa. Jadi Trimurti itu 3 dewa utama, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Nah, 3 dewa ini itu memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama Dewa Brahma. Nah, itu dia bertugas sebagai pencipta. Yang kedua Dewa Wisnu, itu dia bertugas sebagai pemelihara. Dan yang ketiga Dewa Siwa, dia bertugas sebagai pelebur atau penghancur. Jadi kayak kita gini, kita lahir, diciptakan, kita hidup, dipelihara, dan kita meninggal pun itu sama kayak dilebur atau dihancurkan dan kembali ke asalnya. Siap, terima kasih ya Danan. Sudah selesai ya? Oh, masih satu lagi. Silakan. Saya izin bertanya, bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang masih memiliki sikap rasisme di lingkungan era sekarang? Menurut pendapat saya, sikap yang semacam itu harusnya dihindari ya, karena bisa menyebabkan terjadinya konflik sosial. Dan lebih berbahaya lagi, bisa menyebabkan perpecahan antar golongan atau bahkan bisa menyebabkan peperangan. Baik, selanjutnya tentang tingkat toleransi yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalmu.
Untuk toleransi di tempat tinggal saya itu sudah cukup bagus. Hal itu juga tidak luput dari rasa kemanusiaan yang tinggi. Jadi masyarakat di lingkungan saya itu sudah menerima keberagaman tersebut. Hal itu juga bisa dilihat dari tempat ibadah yang sudah dibangun secara berdampingan seperti masjid, gereja, dan lain-lain. Baik. Sudah. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, untuk kelompok dari yang audio sama yang kinestetik yang bermain peran, terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di sekolahan kita. Boleh duduk kembali, nak. Untuk yang kinestetik maupun yang audio, silakan duduk kembali. Ya, terima kasih banyak. Persiapan dari kelompok yang ini dulu ya. Ini dulu. Sudah siap ya? Iya. Balik, nggak apa-apa. Ya. Ya. Untuk yang kinestetik yang bermain peran, yaitu tapi yang bersifat monopoli, mohon untuk gini aturan mainnya, kalian main monopoli, kemudian ketika teman kalian semisal ada berapa? 3 ya? Ada berapa 3? 3. Aturan mainnya, kalau seandainya nanti kamu dapat angka 5 semisal, maka urutkan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kalau pas kebetulan ada di wilayah sekitar wilayah masjid, maka kalian membuat pertanyaan ke temanmu yang ada kaitannya dengan yang tadi membuat yang memutar dadu, ya. Paham ya, nak ya? Oke, bisa dimulai. Untuk yang alat-alatnya bisa disampingkan dulu biar terus sampingan dulu langsung ini. Ya, apa-apa. Di loker. Ya. Berdiri ya, Pak. Itu jatuh semua. Ayo. Iya, Pak. Mas, hati-hati. Nah, berdiri dulu, kemudian perkenalkan. Setelah itu untuk bermainnya silakan hanya 4 sampai 3 ya. Permainan. Boleh pinjam sebentar, Nak? Ayo, Nak. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kinestetik monopoli ingin merepresentasikan bermain monopoli sesuai dengan keragaman agama yang ada di Indonesia. Saya Ramadhani. Saya Bagusya Maulana. Saya Dina Rukma. Saya Vena Arindra. Saya Finatul Kamalia. Dan saya Syafaharna Dinda Putri. Teman-teman, ayo kita mulai permainan monopolinya. Oh ya, bentar. Kira-kira sudah tahu ya peraturannya ya. Jadi semisal contoh kalian dapat siapa yang pertama main? Banyak. Nanti kalau seandainya 3, maka nanti harus jawab pertanyaannya yang dari teman-temanmu ya. Siap ya? Oke, bisa dimulai. Islam. Dipakai, ya. Islam. Ada pertanyaan? Setiap agama pasti mempunyai hari besar. Coba jelaskan hari besar agama Islam. Terima kasih pertanyaannya. Agama Islam kan ada berbagai macam hari raya. Tapi yang utama ada 2, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan juga Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Fitri biasanya diawali dengan berpuasa selama 1 bulan, sedangkan Hari Raya Idul Adha kita berkurban dengan hewan ternak sesuai ajaran Nabi Ibrahim. Oke. Yang kedua siapa? Saya. Iya. 2. 1, 2. Katolik. Ada yang bertanya?
Jadi kan itu agama Katolik. Nah, umat agama Katolik itu biasanya melakukan ibadah di mana? Terima kasih pertanyaannya, mohon izin menjawab. Jadi umat Katolik melakukan ibadahnya di gereja, dan karena agama ini hampir sama dengan agama Kristen yang dibawa oleh Yesus Kristus. Terima kasih. Saya, Pak. 8 ya. 8. Iya, Pak. 8. 8, Pak. 8, Pak. 1 2 3 4 5 6 7 8. Iya, Pak. Agama yang ada di Indonesia. Ada yang ngasih pertanyaan? Di Indonesia kan ada beragam agama. Coba jelaskan dan sebutkan apa saja agama itu. Terima kasih pertanyaannya, mohon izin menjawab. Jadi di Indonesia itu kan kita negara Nusantara, negara yang mempercayai semua 6 agama yang diakui di Indonesia. Terutamanya ada yang pertama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, sama Konghucu. Sedangkan Indonesia mayoritas semua penduduknya agama Islam. Satu, dua, tiga, 4. Ada yang mau kasih pertanyaan? Agama Kristen. Umat agama Kristen itu kitabnya apa? Injil. Umat agama Kristen kitabnya kalau nggak salah Injil. Benar kan? Injil. Terima kasih atas presentasinya. Bisa duduk kembali, Nak. Persiapan untuk yang ini ya, yang kelompok terakhir ya, yang visual ya, Nak ya. Bisa menyiapkan untuk maju ke depan. Boleh pinjam mic-nya, Nak. Langsung ya. Ayo, Nak. Ya. Diperkenalkan dulu, kemudian nanti presentasikan dari hasil tugas kalian. Ya. 1 apa 2 ini ya? Gambarnya. Iya, kamu punya gambar berapa? Belum selesai? Iya, gak apa. Tengah. Iya. Agak maju titik. Iya. Kurang. Iya. Pas ya? Sini. Ya, nanti disiapkan ya. Oke. Siapa yang mau dipresentasikan hasil dari gambar yang sudah kamu buat? Ya, ingat di visual itu bisa melalui desain, tapi kebetulan kali ini mereka menggunakan gambar manual, tidak menggunakan aplikasi yang Photoshop atau yang terkait dengan aplikasi gambar. Oke, bisa dipresentasikan dari kelompok terakhir, yaitu kelompok visual. Mohon nanti dari teman-teman yang di kelompok bermain peran, audio, kemudian yang kinestetik bisa membuat pertanyaan dari hasil cara kerjanya hasil kelompok dari yang visual. Biar, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok visual. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Pertama-tama, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Zafira Faras Atafadia. Perkenalkan, saya Talita Naswa Ayu Sinta. Perkenalkan, nama saya Widi Dwi Anggraini. Perkenalkan, nama saya Rindi Cantika Sari.
Perkenalkan, nama saya Rara Tirza Intan Andini. Perkenalkan, nama saya Salma Dwi Adila. Keberagaman adalah suatu kondisi di mana masyarakat memiliki banyak perbedaan di berbagai bidang. Perbedaan tersebut meliputi berbagai hal, yaitu suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan. Nah, di sini kita akan membahas tentang keberagaman agama. Macam-macam agama di Indonesia adalah: 1. Islam dengan kitab suci Al-Quran, tempat ibadah masjid. 2. Kristen Protestan, kitab suci Injil atau Alkitab, tempat ibadah gereja. Kristen Katolik, kitab suci Injil atau Alkitab, tempat ibadah gereja. Hindu, kitab suci Weda, tempat ibadah pura. Buddha, Tripitaka, tempat ibadah vihara. Konghucu, kitab suci Sisuwujing, tempat ibadah kelenteng. Nah, dengan adanya keberagaman agama di Indonesia tentunya memberikan manfaat bagi kita. Contohnya, menimbulkan rasa keharmonisan, membuat kita lebih dapat menghargai perbedaan, dan menimbulkan rasa toleransi. Disebutkan tadi, salah satu manfaat dari keberagaman agama di Indonesia ialah mengembangkan rasa toleransi. Seperti yang ada di poster kita ini. Nah, toleransi sendiri itu apa sih? Jadi toleransi, terutama toleransi beragama, ialah sifat atau sikap saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Dengan cara misalnya tidak mencela atau menghina agama yang dianut orang lain, serta tidak memaksakan agama yang kita anut kepada orang lain. Nah, sekian penjelasan dari kami. Sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, waktu dan tempat saya persilakan. Mengenai keberagaman agama di Indonesia. Jadi bagaimana sikap kita menjaga keberagaman agama di Indonesia? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, cara menjaga keberagaman agama yang ada di Indonesia cukup dengan meningkatkan ketenggang rasa, tidak menganggap agama sendiri paling tinggi dan baik, dan menerima perbedaan agama sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Tadi kan sudah disebutkan beberapa manfaat keberagaman. Apa yang terjadi di Indonesia kalau tidak ada keberagaman agama? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, kemungkinan akan terjadinya tidak saling menghargai ya. Karena kita mempunyai banyak agama, jadi dapat membangun toleransi satu sama lain. Oh, ada lagi. Mbak. Apa yang menyebabkan keberagaman agama? Apa yang menyebabkan keberagaman agama? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya mohon izin menjawab. Jadi penyebab dari keberagaman agama salah satunya ialah tidak terlepas dari keadaan atau letak geografis negara Indonesia sendiri. Ya, di mana letak geografis Indonesia itu sangat strategis sehingga hal tersebut menyebabkan banyak agama lain, beragam agama lain dari luar Indonesia yang masuk ke dalam Indonesia dan menyebar melalui jalur perdagangan. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi serta sesi tanya jawab ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali Nak. Terima kasih atas presentasinya.
Oke, terima kasih. Ya, dari mulai kelompok presentasi dari kelompok yang visual, kemudian yang audio, kemudian yang kinestetik yang bermain peran dan monopoli. Dari sekian banyak, ada nggak yang bisa menyimpulkan dari presentasi kalian? Ada nggak? Divya bisa menyimpulkan nggak dari hasil kegiatan ini? Ya, apa kesan-kesan kamu ketika menjadi penanya di agama lain, atau mungkin Mbak Talita bisa memberikan pesan dan kesan nggak, kesimpulan dari kegiatan kali ini di pembuatan proyek kali ini? Secara keseluruhan nanti bisa maju aja ya Mbak Divya ya. Iya, bisa maju untuk memberikan kesimpulan dan kesan apa yang hari ini sudah kamu pelajari, baik yang bermain peran, yang monopoli, kemudian yang yang visual, yang kinestetik. Semoga nanti Mbak Divya bisa memberikan sedikit kesimpulan dan saran apa yang harus ke depan kita lakukan. Oke Mbak Divya, langsung. Nanti Mbak Talita siap ya nak ya? Ya. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari kegiatan yang telah dilaksanakan hari ini adalah kita dapat melihat beragam aneka ragam budaya, ras, dan tentunya topik yang kita bahas kali ini adalah agama. Tentu agama itu memang kepercayaan yang dianut oleh masing-masing orang, jadi kita tidak berhak untuk mengatur atau meminta orang lain agar apa yang dianut oleh orang tersebut dapat dianut juga oleh kita, begitu pula sebaliknya. Maka dari itu saran atau kritik yang bisa saya sampaikan kali ini adalah dengan memberi kesadaran kepada diri sendiri, terutamanya untuk sikap kita seperti yang tadi saya sampaikan, tutur kata dan juga perbuatan, agar dapat dijaga senantiasa, agar tidak menimbulkan sebuah kericuhan atau konflik, agar saat kita menjalani kehidupan tadi berjalan dengan tentram, aman dan damai, kita juga menjalani kehidupan dengan nyaman dan dapat bersandingan bersama-sama, merangkul bersama perbedaan yang telah diciptakan Tuhan oleh kita. Terima kasih atas saran dan kesimpulannya. Ya. Boleh satu lagi sebelum kita selesaikan pembelajaran kali ini. Silakan Mbak Talita ya. Yang mau siapa? Talita. Nanti dari pihak ini ya. Enggak, ya udah. Dua aja ya. Kesimpulan dari pembahasan topik hari ini yakni mengenai keberagaman agama di Indonesia, yakni di Indonesia terdapat berbagai macam agama yang berbeda-beda. Namun perbedaan agama tersebut tidak dapat menjadi alasan bagi kita untuk bermusuhan sebagai sesama masyarakat atau sesama warga negara Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Gus Dur bahwa semakin tinggi ilmu seseorang maka akan semakin tinggi pula rasa toleransinya. Jadi pesan saya untuk menghadapi perbedaan agama di Indonesia, kita harus terus mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang lain ada lagi? Coba dari Mas Dani, bisa nggak? Ya mungkin dari bermain peran apa kesimpulannya apa yang kurang, kemudian apa yang ditambahi. Nggak apa-apa, ayo Mas Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang bisa saya dapat dari kelompok saya yaitu kita dapat mengetahui semua keberagaman yang ada di Indonesia, maupun itu agama, ras, suku, dan budaya. Seperti kami memainkan monopoli, yaitu ada keberagaman agama. Kita dapat mengetahui 6 agama yang ada di Indonesia. Seperti tadinya ada Islam, Konghucu, Buddha, Hindu, dan yang lain. Dan kita juga dapat mengetahui tempat ibadah dan kitab-kitab yang dianut oleh agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Kita juga dapat mengetahui bahwasanya
Kita harus saling menghargai dan menghormati umat agama yang lain. Sekian dari saya, Pak. Boleh duduk kembali. Setelah kalian melakukan presentasi, kemudian membuat saran dan kesimpulan dari pertemuan kali ini akan saya berikan soal, ya. Akan saya berikan soal, ya. Soal nanti coba nanti saya cek saya di HP aja ya. Saya di HP, nanti coba dijawab, ya. Jawab atau langsung gini, langsung saja. Apalah saya isi aja, saya kasih soal di linknya aja ya. Saya kasih ke kalian, coba nanti dijawab apa yang menjadi isi dari pertanyaan itu. Saya kasih soal 10 ya. 10 nanti tolong dijawab, kemudian nanti buat kesimpulan hari ini. Soalnya satu tentang ini, tentang bagaimana sikap saudara tentang keragaman beragama di Indonesia. Oke? Soalnya saya langsung ya. Iya. Soal yang tadi yang di link itu ada tentang satu pengertian toleransi, kemudian sikap kita terhadap antar agama. Tolong nanti diisi, kemudian nanti dikirim ke Google Classroom sehingga bisa saya nilai sesuai dengan apa yang ada di pertemuan hari ini. Oke, ada yang saya kasih waktu 5 menit ya. Kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan soalnya. Enggak. Iya. Udah? Belum. Maaf ya. Apa saya? Iya, saya. Iya, dia apa? Oke, sudah? Ada yang belum? Ya soalnya dikirim ke ini ya, Google Classroom ya. Yang sudah kita buat, mohon nanti setelah selesai kemudian kita tutup hari ini. Ya. Oke, terima kasih banyak. Saya cek dulu di Google Classroom-nya siapa yang belum masuk. Barbara sudah kirim? Barbara? 75 menit. Tugasnya sudah dikirim semuanya. Mudah-mudahan gini, yang intinya gini, kenapa sih harus muncul keragaman? Ingat, keragaman itu hanya di Indonesia saja, banyak sekali agama-agama di luar negeri. Ya, cuman Indonesia paling banyak. Ada nggak yang di negara lain yang memiliki banyak agama? Ada. Coba di Amerika berapa agamanya? Ayo kamu kan kalau ateis ada nggak agama? Ada nggak? Indonesia pernah nggak punya ateis? Punya. Apa buktinya? Loh, bukan orang sakit jiwa. Iya. Indonesia pernah nggak punya agama yang sifatnya yang ajarannya ateis? Iya ateis ya. Ada nggak kira-kira? Loh, lupa ya kamu ya. Coba, pernah nggak ada komunis di Indonesia?
Pernah nggak? Pernah ada nggak? Kalau komunis itu ajarannya siap, kan ajaran komunis ya? Ajarannya apa? Mengenal Tuhan nggak? Indonesia pernah sebenarnya, udah punya ada. Ya, ada di Indonesia 1950 sampai berapa? Ya kemudian nanti terjadi apa namanya G30 SPKI itu termasuk itu. Komunis PKI itu ajarannya adalah komunis. Ya, tidak mengenal Tuhan. Kalau di Indonesia, kiblatnya siapa? Rusia sama Cina. Iya apa enggak? Wah, kurang baca ini ya. Ya. Kemudian apa lagi? Nah ini kalau di komunis rata-rata banyak di Indonesia itu banyak juga di luar Indonesia banyak yang komunis. Hindu ada nggak? Ada. Kebanyakan di mana Hindu? India. Kalau di wilayah masyarakat Indonesia mana Mas? Di mana? Di wilayah masyarakat Indonesia di mana? Hindunya paling banyak di mana? Bali. Ya, tahu sejarahnya. Kenapa kok sampai Hindu kemudian lari ke Indonesia? Tahu kenapa? Coba bisa coba itu dipresentasikan itu. Kenapa kok jauh-jauh? Ya, jauh-jauh dari India diimpor diekspor ke Indonesia ya. Iya, kalau apa di situ aja. Situ aja. Apa? Jadi dulu itu ada orang suci dari India, Pak. Atau ke sini aja, enggak apa? Oke. Apa wis. Jadi dulu itu ada orang suci yang beragama Hindu dari India itu ingin menyebarkan agama Hindu di wilayah lain, nggak di wilayah India aja. Jadi mereka itu berlabuh atau berlayar lah ke Indonesia. Tepatnya berada di pertama-tama tuh di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa mereka para orang suci ini itu menyebarkan agama dan dulu itu orang-orang sini, orang dulu banget asli sini tuh gak punya agama aslinya dan cuman punya kepercayaan dengan percaya akan leluhurnya sendiri. Jadi kayak gitu. Jadi dia datang untuk ini ada agama yang kamu bisa pegang. Jadi dia apa namanya apa istilahnya share gitu lah, membagikan terus apa ya Pak ya? Iya. Ya gitulah ya. intinya. Siap, terima kasih ya. Bisa duduk kembali. Nah, berarti inilah kalau kamu menganut ajaranmu maka kamu harus tahu apa yang kamu anut ya. Islam semisal, Islam juga sama ya. Islam apakah dari Indonesia? Produk luar negeri juga sama aja ya. Hindu sama produk dari luar negeri. Apa yang ada di produk di Indonesia di agama ini? Agama orang tua ya. Iya, Pak. Iya kan? Ya apa enggak? Kalian ikut agama itu karena orang tuamu, bukan karena keyakinanmu sendiri. Ya. Oke ya. Sebelum kita tutup di pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Mohon pesan saya satu, tetap apapun agamanya kita wajib untuk bertoleransi dan saling menghargai satu sama lain. Oke, Mas bisa ditutup oleh Mas Dani. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf dari awal sampai akhir kalau ada kata yang salah saya sampaikan. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu semuanya untuk kalian semuanya. Berikan bahan nilai buat kalian semuanya. Oke, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.